"Bang, kapan reviewnya iDapad Gaming 3 2023?" katanya, 4050. Ya udahlah sekarang nih, review iDapad Gaming 3 Bro, 2023. Langsung aja kita bahas and let's check it out. Pertama kita bahas dari sisi desain ya. Secara looks atau tampilan, laptop ini tuh sebenarnya kelihatan pakai chassis yang sama ya sama iDapad Gaming 3 generasi sebelumnya. Yang karakternya simple, stylish tapi tetap mengutamakan fungsionalitas dibanding gimmick-gimmick desain yang neko-neko. Suka sih jujur gue yang kayak gini. Contoh kecilnya kayak ini nih, X-house-nya yang totally ditaruh di bagian belakang laptopnya biar proses pembuangan panas terasa lebih optimal dan efektif lagi. FYI, unit yang kita review ini punya warna onyx grey dengan material plastik ABS. Dimensinya sendiri masih di 35,9 kali 26,6 cm dan bobotnya ada di kisaran 2,32 kg. Agak berat sih emang, cuma ya tetap ya nggak seberat beban hidup gua sebenarnya. Oke, kembali ke laptopnya ya. Untuk spesifikasi utama, laptop ini pakai CPU AMD Ryzen 5 7535HS yang punya boost clock up to 4,55 GHz. Untuk yang belum tahu ya, Ryzen 7035HS ini bukan CPU yang bener-bener baru ya, melainkan cuma sekedar rebrand atau refresh ya dari Ryzen 6000HS series alias Zen 3 Plus dengan beberapa upgrade minor kayak boost clocknya yang nambah sekitaran 50 MHz plus L1 cache yang tadinya 384 KB kini ke 512 KB. Itu dari CPU ya. Yang paling menarik di laptop ini tuh GPU-nya. Meskipun bukan yang pertama pakai RTX 4050, 4050 di laptop ini tuh beda. TGP-nya udah agak tinggi, nggak cuma 45 watt lagi tapi udah sampai 85 watt. Jadi potensial performanya bakal lebih gain lagi harusnya dibanding beberapa laptop lain yang pakai 4050 tapi TGP-nya di limit di 45 watt doang. Masuk ke bagian layar, laptop ini dibekali layar yang resolusinya udah tinggi cuy, QHD. Mantap sih. Panelnya IPS dengan coverage color gamut hingga 98% sRGB. So buat editing udah nyaman banget di mata. Refresh rate-nya pun tinggi, bukan lagi sekedar 144 Hz ya, tapi udah naik level ke 165 Hz dengan tingkat kecerahan sampai 350 nits. Kalau dipakai di bawah terik matahari sih emang agak pas-pasan ya. Tapi kalau kebutuhannya harian, penggunaan dalam ruangan, tingkat kecerahannya tuh udah cukup kok. Bahkan buat kebutuhan gua jarang juga sih gua fullin brightness-nya sampai 100%. Overall, layarnya nih udah nyaman buat sekedar gaming atau bahkan untuk editing, rendering, content creation. Bagian bawah soal keyboard dan juga touchpad, kami rasa nggak ada yang spesial sih di sini. Layoutnya bisa dibilang identik sama iDapad Gaming 3 tahun lalu. Ini udah nyaman kok, tapi buat gaming masih belum senyaman Legend series, but it's okay lah. Untuk I/O port kami rasa konfigurasinya nih masih sama dengan SKU tahun lalu ya, yang dibagi ke 3 titik. Sisi kiri ada satu USB Type A 3.2 Gen 1 dan satu combo audio jack. Di sisi kanan ada satu USB A 3.2 Gen 1 dan di belakang ada HDMI 2.1, LAN port USB 3.2 Gen 2 dan terakhir ada DC-in untuk chargernya. Ini udah banyak sih hitungannya, jadi buat gamer yang seringkali banyak pakai peripheral tambahan kayak mechanical keyboard ataupun stick gitu kan udah cukup sih menurut kami. Sementara untuk storage, laptop ini dibekali SSD NVMe 512 GB Gen 4 dari Micron dengan speed yang cukup tinggi di kelas mid-range. Readnya ada di kisaran 4300-an Mbps. Oke lah. Dan untuk RAM-nya, unit yang kami review ini udah pakai RAM DDR5 4800 MHz yang sayangnya masih 8 GB doang. Agak nanggung sih sebenarnya saran kami. Jadi ya kalau kalian beli ini laptop, langsung aja upgrade RAM-nya ke 16 GB sekalian. Biar experience multitasking di laptop ini makin terasa smooth kayak kulit mantan lu. Kok nyambungnya ke sini? Scriptwriter ya. Sebagian terpenting yaitu performa yang mungkin sebagian orang bakal komentar. Kok nanggung ya? Di harga 17 jutaan cuma pakai Ryzen 5
Tapi tunggu dulu, itu kan cuma asumsi. Buat pembuktian kenceng atau enggaknya, kita coba tes pakai banyak benchmark di laptop ini. Pertama, tentunya pakai Cinebench R23 yang di loop 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius untuk tahu potensi konsistensi performanya. Setelah kita dapetin skornya, jujur kalau lihat dari angka doang emang nggak tinggi-tinggi banget nih. Peaknya cuma ada di 10.464 poin, yang mana ini tuh cuma bisa selevel sama Intel Core i5 12450H. Tapi ada tapinya nih, yang gua suka di sini adalah performance stability yang bisa dibilang hampir sempurna. Cuma 0,1% doang bro deviasinya. Best stability gaming laptop sih ini. Proof Lenovo the best. Dari puluhan bahkan ratusan laptop yang pernah kita review sejak tahun 2022 sampai 2023, itu laptop yang paling stabil dari sisi Cinebench R23. Oke, mantap. Soal suhu saat stress test emang jujur nggak adem-adem banget sih. Peak temperaturnya tuh ada di kisaran 90 derajat Celcius. Tapi itu angka yang masih batas aman sih menurut kami. Apalagi skenario yang dipakai adalah stress test Cinebench R23, yang mana skenario ini tuh gue yakin cuma kita-kitaan aja yang pakai as a reviewer gitu kan. User-user biasa rasanya nggak bakal sering pakai juga nih skenario. Dan selain Cinebench R23, software benchmark lain pun kayak Geekbench ya sedikit banyak nunjukin bahwa level CPU ini tuh ada di tingkat yang sama dengan si Intel Core i5 12450H. Padahal si Ryzen 7-nya yang 7735HS tuh kerasa kenceng gitu, tapi kok di sini enggak gitu kan, biasa aja. Ada apa denganmu? Kita pun uji laptop ini untuk penggunaan rendering ya. Pertama di Premiere Pro tentunya dengan footage yang biasa kita pakai 4K H264 1 menit durationnya dengan triple layer effect pastinya. Hasilnya cukup oke lah. 2 menit 6 detik rendering time ya, yang kalau kita compare itu udah ngelewatin beberapa laptop dengan GPU RTX 3060. Untuk gaming kita coba uji pakai dua tipe game ya. Pertama game AAA dong pastinya, salah satunya Hogwarts Legacy. Dan laptopnya itu sanggup stabil dimainin di settingan medium di DLSS on plus frame generation on ya. Dan dapetin sekitar 80-an FPS average di resolusi native loh ya, bukan lagi Full HD tapi native-nya QHD 2560x1440p. Dan kalau kita turunin resolusinya ke Full HD, FPS-nya tuh sanggup nyentuh 139an FPS average. Suhunya pun terbilang cukup adem ya saat dipakai game, cuma 70-an derajat Celcius. Cuma ada satu PR nih, karena RAM-nya ada di 8GB doang, jadi pasti kerasa sedikit banyak ada limitasi performa untuk beberapa game modern kayak Hogwarts Legacy yang tadi ataupun F1 juga. Saran kami tetap ya, utamakan langsung upgrade RAM-nya ke 16GB. Terus untuk game sport kayak F1 di settingan QHD high itu masih dapat FPS average di 115an. Stabil, adem pula kan. Nah, game AAA aja bisa dihajar di settingan high sampai ultra. Game-game kompetitif kayak semacam Valorant ataupun CSGO pun masih dapetin FPS average di 150an plus saat dimainin di resolusi native-nya. Pasti ada yang nanya nih, kenapa kita tes laptop ini main game Valorant di 2K? Ya biar tahu aja potensinya. Kita juga bakal masukin data Valorant saat dimainin di settingan 1080p ya. Gaming udah, CPU udah, content creation juga udah ya. Terus lanjut ke baterai yang kapasitasnya tergolong kecil ya, cuma 45 Wh doang. Dan saat kita uji pakai UL Prokion dengan skenario video playback, hasilnya cuma bisa bertahan sampai 2 jam 58 menit aja. Di sini gua kasih opini dari dua sisi ya. Pertama, karena laptop ini laptop gaming yang performanya bakal maksimal kalau kita pakai terus dicolok charger, buat gua sebenarnya nggak masalah sih. Tapi sisi lain, daya tahan baterai segini emang jadi PR ya buat user yang punya mobilitas tinggi, sering WFA di cafe misalkan atau meeting-meeting bareng klien. Laptop ini bakal sedikit nambah beban kalian sih, karena harus bawa-bawa charger kemanapun yang beratnya cukup berasa ya. Terakhir kita ke kesimpulan, untuk siapa sih sebenarnya ini laptop? Nah menurut kami laptop ini tuh bakal terasa sempurna buat para gamers entusias yang juga punya kerjaan sampingan as a content creator ya.
kayak gua nih kan gitu. Pokoknya bakal cocok lah. Layar bagus, IPS, 98% sRGB, GPU-nya kenceng dengan power yang gede plus udah support DLSS3. Ini pun udah enak banget buat dipakai render maupun gaming macam-macam genre, mulai dari kompetitif sampai AAA. Nggak cuma sampai situ, experience penggunanya pun nyaman banget berkat stability performance yang hampir sempurna. Deviasi performance-nya inget cuma 0,1% doang saat di stress test pakai Cinebench R23. Stability performance CPU-nya pokoknya ada di number one di lab kita ya, sejauh ini ya. Maybe nanti bakal ada yang lebih oke lagi gitu kan, 0,01% deviasinya. Pasti kita update lagi soal ini. Intinya hampir sempurna banget sih ini laptop. Yang ngeganjel sebenarnya cuma satu doang, yaitu performa baterai yang terbilang agak kurang di zaman sekarang. Nggak sampai 3 jam daya tahan baterainya pas kita uji pakai UL Proken ya. Buat sebagian orang mungkin nggak masalah, tapi buat orang-orang yang sering punya mobilitas tinggi kan ya itu tadi balik lagi jadi PR ya. Ya semoga aja di SKU selanjutnya yang bakal dirilis Lenovo bisa datang dengan baterai yang lebih oke lagi sih harapan kita. Nah untuk harga pas kita lihat di Tokopedia, laptop ini tuh dijual dengan harga termurah mulai dari 17,1 jutaan. Harga yang menurut kami udah cukup sepadan dengan apa yang dikasih Lenovo di laptop ini. Oh ya satu lagi, paling CPU-nya sih yang bakal jadi concern untuk sebagian orang ya, karena pakai Ryzen 5 doang. Tapi ngelihat harmonisasi harmonisasi CPU dan GPU-nya yang tetap keep up di berbagai penggunaan, menurut gue sih it's okay ya, no problem. Dan soal garansi, seperti biasa Lenovo udah menyertakan garansi yang plus di laptop ini, garansi 2 tahun plus ADP full cover. Mantap. Dan seperti biasa Lenovo juga udah kasih free Windows 11 dan Office Home in Student 2021 yang nilainya sekitar 1,8 jutaan rupiah. Oke, maybe sampai sini dulu review laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 2023 kali ini. Ada yang mau berpendapat atau ada hal yang mau diobrolin, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmcl.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sampai jumpa. Ada apa denganmu? Oh, I am sorry. Ku takkan love you lagi.